Bapak Ibu Saudara, kita telah berpuasa ya. Karena memang perjalanan gereja kita ini bukan didasari oleh kekuatan manusia, pengalaman, pendidikan, atau teologi, atau pengetahuan kita sendiri, tetapi berdasarkan dengan anugerah kasih kemurahan Tuhan. Nah itu sebabnya karena kita ini gak berdaya dan kita ini tidak punya banyak hal untuk bisa membawa misi Yesus Kristus di muka bumi ini, itu sebabnya kita perlu berdoa dan berpuasa. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah bagi kita akan lihat di dalam kitab Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah rupa-rupanya saudaraku, Tuhan dengan kita ini harus kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita. Alkitab ini saudaraku ditulis dan banyak tanda-tanda ajaib yang kisah-kisah di sini saudaraku. Itu ditulis oleh hamba-hamba Tuhan di masa yang berbeda dengan orang-orang yang beda profesinya untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang dahulu terjadi itu masih terjadi sampai hari ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang maupun untuk selama-lamanya. Saudaraku, kuasa Tuhan yang dinyatakan sejak masa-masa yang lalu. Misalnya saja kita melihat bagaimana orang-orang Mesir ditulai 10 tulah. Dan Tuhan itu memelihara bangsa Israel 40 tahun, saudaraku. Dan mereka diberikan makan mana dan juga burung puyuh selama 40 tahun. Saudara ingat Yeriko dengan soraan, maka tembok yang demikian tebalnya itu, saudaraku, itu runtuh. Nah kita lihat juga bagaimana Simpson dengan rahang keledai itu bisa memukul, menghancurkan kurang lebih 1.000 orang Filistin. Nah kita lihat juga bagaimana Asa dengan tentaranya yang sedikit bisa mengalahkan 1 juta tentara Ethiopia. Di kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Nah kita juga lihat bagaimana mujizat yang terjadi di mana Daniel harus diperhadapkan dengan singa-singa itu. Dan singa itu tidak memakannya. Demikian juga Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dia dimasukkan ke dalam api, tetapi itu api tidak membakarnya. Saudaraku, apakah itu sebuah kisah yang hanya kisah saja yang kita nikmati dan kita bisa dikuatkan dan dengan kisah-kisah itu? Atau kisah ini bisa terjadi lagi di zaman sekarang? Nah perlu saudara ketahui bahwa apa yang Tuhan lakukan di sana dulu zaman sekarang dan zaman gereja mula-mula Tuhan masih lakukan juga di zaman ini. Itulah sebabnya kita berpuasa. Kita mengharapkan kejadian-kejadian dari peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang ruwet, keluarga, ekonomi, sakit penyakit yang mematikan, saudaraku. Itu semuanya Tuhan masih menyediakan pertolongan dan mujizatnya sampai hari ini. Saudaraku, itu mujizat. Nah kalau perjanjian baru, kita lihat orang tuli mendengar, ya, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan. Itu keajaiban yang masih terjadi. Tuhan bekerja di banyak hal. Ekonomi, kesehatan, sekolahan, ikatan-ikatan dosa, dan apapun juga pasti dan bisa ditangani sampai hari ini. Nah iblis seringkali melontarkan kebohongan, ya. Memang iblis itu pembohong, bapa segala pembohong. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia tidak melakukan kebenaran. Karena memang dia adalah pembohong dan bapa segala dusta. Dia seringkali mendustai kita bahwa hal ini tidak bisa ditangani. Oh sekolah ini nggak bisa ditangani. Oh hutang ini terlalu banyak. Nggak mungkin bisa terselesaikan. Dan kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi sampai hari ini. Memang ada beberapa hal yang Tuhan belum menjawab. Bahkan mungkin tidak dijawab oleh Tuhan, ya, karena suatu sebab. Tapi saudara harus tahu bahwa tadi dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih.